Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini luar biasa. Selamat jumpa lagi para mahasiswa psikologi umum dan psikologi sosial untuk prodi bahasa Inggris. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridho dan semua berkah serta kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu di dalam kancah pendidikan ya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Insya Allah apa yang kita lakukan merupakan ibadah kita dan semoga Allah memberikan berkah yang luar biasa untuk kehidupan kita, baik untuk kebaikan kehidupan kita saat ini maupun nanti kelak kemudian hari ketika Allah memanggil kita. Dan sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dalam dunia yang terang benderang dan membawa kita ke dalam kepahaman iman dan takwa sebenar-benarnya iman dan takwa. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasul sehingga kita kelak kemudian hari semuanya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang saya banggakan, pagi ini matahari begitu cerah dan kita sedikit minum kopi dulu ya. Oke. Ya, silakan. Ini adalah kopi tradisional, kopi ciptaan Allah diproses oleh manusia yang berakal sehat dan cerdas. Jadilah minuman kopi yang menyehatkan dan insya Allah barakah. Baik, mahasiswa bahasa Inggris yang sekarang bersama saya. Hari ini kita akan melakukan kelas yang agak sedikit berbeda dengan hari-hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya. Kita akan menggabungkan antara kelas, ini namanya flip classroom, di mana Anda sudah mendapatkan tugas minggu lalu kemudian kita akan melakukan virtual learning today, yang sekarang ini dengan saya, dan lalu kemudian nanti setelah ini Anda di kampus, boleh di ruang kelas, boleh di hall, boleh di depan halaman kampus ya, melakukan fokus group discussion, ya, diskusi kelompok secara terfokus ya, untuk menemukan apa yang bisa kita lakukan dalam membina siswa-siswa kita dalam konteks classroom society atau masyarakat kelas ya, dalam konteks hubungannya dengan psikologi umum dan sosial yang saat ini kita akan bahas tentang keterampilan intrapersonal dan interpersonal, komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Oke. Hari ini ada hal penting bagi kita untuk kita lakukan. Yang pertama adalah ikuti, sekarang kita akan lakukan virtual learning together. Oke. Lalu kemudian setelah ini Anda bersama-sama dengan rekan-rekan Anda untuk melakukan diskusi kelompok. Oke, silahkan berdiskusi, bertukar pikiran, lalu membangun sebuah konsep. Konsep apa itu? Konsep satu interaksi sosial di dalam kelas ya. Namanya adalah classroom society dan hubungkan dengan praktek intrapersonal dan interpersonal dengan cara bagaimana kita selalu memperhatikan siswa-siswa kita untuk membangun mereka menjadi pribadi yang terbaik untuk masa depan mereka, masa depan kita, masa depan masyarakat kita. Baik, kita akan mulai dulu dengan paparan dari saya. Kita bisa berdiskusi di sini.
Nah, untuk melakukan diskusi dengan saya saat ini adalah Anda bisa terhubung dengan link yang sudah saya siapkan, boleh di WhatsApp communication ya, dengan cara menulis di WhatsApp atau dengan cara di add link ya di LMS kita. Nah, hari ini saya akan menyampaikan briefing untuk intrapersonal and interpersonal communication. Lalu kemudian Anda akan mendapatkan tugas berdiskusi bersama, berdiskusi bersama teman-teman ya. Tentu waktunya seperti biasa ya, waktunya tuh karena ini 2 SKS ya, jadi nanti kita bisa melakukannya 140 jam, bukan jam ya, nanti dirimu nggak tidur. 140 menit untuk berdiskusi, tapi itu adalah tergantung dirimu. Jadi intinya bahwa kita akan memiliki satu karya yaitu konsep classroom society dalam konteks intrapersonal and interpersonal communication. Mari kita mulai. Baik, jadi inilah kaitannya ya. Jadi kita akan membahas tentang proses komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Lalu kemudian Anda akan mendiskusikan dengan teman-teman bagaimana sih peristiwanya kalau anak-anak kita ya, anak-anak kita di sekolah itu apa itu hubungannya dengan proses ini, lalu kemudian bagaimana interaksinya di dalam kelas yang kita sebut dengan classroom society ya, masyarakat kelas. Oke. Suatu saat nanti kita akan membahas secara khusus classroom society termasuk building the golden rules in classes dan kemudian membangun masyarakat kelas yang interaktif untuk kepentingan tumbuh kembang daripada anak-anak kita ya, anak sekolah kita. Ya, kecerdasan mereka termasuk multiple intelligence mereka, intellectual quotient mereka, social quotient mereka, ya kan, lalu emotional quotient mereka, physical quotient mereka, spiritual quotient mereka. Oke. Nah, Anda sebagai calon-calon guru tentu mulai sejak sekarang ini kita harus selalu mempelajari dan juga mengusahakan seperti apa sih praktiknya gitu. Apalagi sekarang Pak Menteri juga sudah memberikan kesempatan bagi Anda untuk kampus mengajar gitu ya. Jadi ini banyak sekali opportunity-nya, kesempatannya banyak sekali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses intrapersonal and interpersonal communication, lalu kemudian bagaimana hubungannya dengan classroom society. Ya. Yang ini nanti menjadi tugasnya dirimu untuk melakukan diskusi kelompok bersama, lalu kemudian membuat project. Projectnya apa? Menemukan konsepnya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, saya ingin ada memahami makna proses interpersonal dan intrapersonal. Anda memahami tentang keterampilan interpersonal dan intrapersonal, lalu komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Tapi ya, hal yang penting bukan sekedar pemahaman ini, tetapi Anda mengkreasi ya, mengkreasi suatu konsep hubungan intrapersonal dan interpersonal di dalam classroom society. Ya, oke. Nanti pada waktu diskusi Anda tetap bisa komunikasi sama saya, konsultasi sama saya melalui channel-channel kita seperti di LMS kita, di AdLink, dan juga di WhatsApp communication kita. Oke, baik. Ya tentu Anda sudah memahami ya kalau yang namanya interpersonal dan intrapersonal itu ya tentu kalau interpersonal itu di antara orang atau kelompok orang kan gitu ya. Kalau intrapersonal itu dalam diri sendiri ya. Jadi dua-duanya ini sangat penting dalam kehidupan kita ya untuk apa menjadi pribadi yang bisa tangguh, yang bisa memiliki integritas yang tinggi, tetapi juga bisa berinteraksi di masyarakat sosial. Nah, dalam konteks kesiswaan ya, pendidikan ya kita mulai dulu dengan classroom society ya, masyarakat kelas ya. Jadi sebenarnya kelas itulah masyarakat kelas. Jangan sampai belajar itu hanya apa itu siswa datang ke kelas lalu kemudian
transfer ilmu, terus kemudian mereka mengerjakan LKS diam-diam, di sendiri-sendiri mengerjakannya, apalagi kan gitu. Nah ini masyarakat kelas. Nanti kalau bertahun-tahun siswanya begitu, bagaimana di masyarakat nggak bisa berinteraksi dong ya. Jadi di kelas itu sendiri kita ciptakan interaksi yang kita sebut dengan classroom society ya. Jadi mereka biar mereka juga bisa merenung, bisa memahami self conception mereka, tetapi juga mereka berinteraksi sama temannya, bekerja dalam grup kan gitu ya. Mereka punya tanggung jawab sendiri untuk knowledge enhancement, tapi mereka juga punya tanggung jawab sosial untuk berinteraksi sama teman, mengerjakan tugas-tugas yang bisa mengembangkan keterampilan soft mereka ya, soft skill mereka atau kompetensi inti mereka. Nah, ini penting sekali bagi Anda calon-calon guru milenial ya. Mulai sekarang pokoknya kita akan hubungkan langsung dengan sekolah ya. Kan begitu. Nah, setelah ini nanti ketika Anda melakukan diskusi dengan kelompok dan kemudian mengkreasi konsepnya, ya boleh Anda berkonsultasi dengan para guru di lingkungan Anda, boleh juga nggak masalah ya. Jadi itu justru yang kita inginkan. Oke, baik. Lalu both of them are very strong. Jadi ini mengembangkan komunikasi interpersonal itu ya sangat penting ya. Jadi itu sangat penting karena apa itu interaksi sosial ya, interaksi antara anak-anak kita baik di kelas maupun di luar kelas itu nanti akan membawa mereka menjadi pribadi sosial yang berintegritas gitu ya. Nah, di dalam hal itu sendiri kita juga bisa memfokuskan diri atau mengembangkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi pada diri sendiri ya, baik berkontemplasi, merenungkan sesuatu, lalu kemudian memikirkan sesuatu, mengkonseptualisasikan sesuatu kan gitu. Jadi kan ya bagaimana kecerdasan kan seperti itu ya. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu itu kita kan selalu melakukan misalnya ya meretrieve ide, lalu kemudian kita mengkomunikasikan ide-ide kita, lalu kemudian kita membuat itu menjadi kenyataan ya dalam konteks keseharian kita. Oke. Baik, kita lanjut ya. Well, one is not more important than the other, and it is okay to be stronger in one type. Tentu ya. Jadi kalau Anda memiliki keterampilan atau kekuatan tertentu atau keunggulan tertentu ya boleh-boleh saja, tidak masalah ya. But working on both interpersonal and intrapersonal communication over time is the way to go if you want to do well in school. Nah, kalau anak-anak kita itu kita harapkan menjadi pribadi-pribadi yang baik ya, untuk bisa sukses di sekolah ya tentu mereka harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal antara kawan-kawan sejawatnya dan juga dengan guru, kepala sekolah, orang tua, kan masyarakat sekolah kan gitu ya. Nah, sedangkan mereka juga harus bisa mampu untuk melakukan komunikasi intrapersonal supaya daya tahan mereka juga bagus, supaya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka yang mereka hadapi. Jadi ini adalah penting. Ini bukan hanya di sekolah, tapi untuk bekerja, lalu juga untuk berkegiatan sosial ya, untuk meningkatkan hubungan antara kita dan masyarakat. Karena sesungguhnya dimanapun juga ya namanya kita bekerja, kita beribadah, kita apalagi ya kita berfilantropi itu semuanya pasti ada hubungannya dengan masyarakat sosial. Nah, inilah para mahasiswa milenial yang luar biasa. Ya, harus lebih bagus dari Pak Pri ya. Pak Pri kan old fashion ya, generasi tua ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi intrapersonal, ya tentu itu kita berbicara tentang komunikasi yang melibatkan diri sendiri ya.
Ada kalanya anak berdiam diri, dia membayangkan, mengimajinasikan sesuatu, lalu kemudian mencita-citakan sesuatu, kadang-kadang berbicara sendiri. Lah ini harus kita arahkan menjadi sebuah keterampilan intrapersonal sehingga dia memiliki integritas yang bagus ya. Dia memiliki satu internalisasi yang bagus juga. Nah itu ya, itu penting sekali. Jadi kita sebagai guru ya, Anda sebagai guru milenial harus selalu bisa tanggap itu ya. Bagaimana kita melihat anak ini memiliki potensi ya, memiliki potensi yang bagus sehingga dia itu nanti bisa tumbuh kembang dengan bagus ya. Jadi kalau ada anak misalnya bicara sendiri, bercerita, ya kita perhatikan dan kita kembangkan ya, kemampuan bercerita, kemampuan berbicara itu kita kembangkan. Bukankah itu adalah verbal quotient di dalam intelligence ya, apa itu multiple intelligence yang disampaikan oleh Gardner kan gitu ya. Jadi again, so you need to be alert ya. Kita harus membantu mereka. Tugas kita sebagai guru, apalagi guru milenial, itu adalah menumbuh kembangkan, mengarahkan mereka menjadi pribadi yang cerdas, bukan memberikan tugas-tugas yang berat sehingga mereka itu merasa berat, tidak ya. Jadi kita justru men-challenge mereka untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka, kemampuan menginternalisasi diri. Nah, ini hubungannya dengan komunikasi yang melibatkan diri sendiri ya. Nah, ini aspek-aspeknya tentu kalau komunikasi seperti ini ya, melibatkan diri sendiri itu self talk kan. Nah, tentu itu juga tidak terhindarkan dalam kehidupan pasti ada gitu. Itu selalu tidak terhindarkan. Apalagi anak-anak punya cita-cita, oh seandainya saya kan gitu ya. Jadi justru harus kita kembangkan menjadi sebuah um, kekuatan kompetensi inti yang bagus gitu ya. Dan seringkali itu self talk itu nggak bisa diulang gitu. Nggak bisa diulang kan gitu. Tapi kan kalau itu kita tulis, written gitu kan kita bisa baca lagi. Tapi self talk itu seringkali tidak bisa diulang dan nanti akan muncul hal yang baru lagi. Nah, ini kita harus mengerti. Dan itu juga bisa kompleks. Kalau kita bicara ini tentu itu ada hubungannya dengan situasi pribadi siswa kita sendiri, apakah kita dalam keadaan yang bersemangat, ya kan, termotivasi sehingga konteks self talks-nya itu menjadi konteks self talks-nya yang positif. Apakah kita lagi dalam keadaan tertekan, stres kan gitu, mengeluh kan kita usahakan supaya kita nggak mengeluh kan, tapi kita bisa apa itu refleksi diri, ada satu hal itu kita pikirkan yang baik, lalu kemudian kita gunakan sebagai referensi untuk mengerti mengapa itu terjadi dan bagaimana kita harus menyikapi. Lalu sikap positif apa yang harus kita lakukan gitu, kita munculkan gitu. Jadi bukan mengeluh. Kalau kita selalu mengeluh, justru kita akan memperparah ya kondisi pribadi kita kan gitu. Akan juga memperlukai pikiran kita. Jadi kalau boleh ya kita ubah jadi keluhan itu grievance, keluhan ya bukan tidak boleh ya. Orang kan tergantung kekuatan orang, tapi grievance itu kalau boleh itu menjadi sebuah satu refleksi diri, introspeksi, retrospeksi sehingga menjadi sebuah sikap yang positif, menghasilkan sikap yang positif sehingga kita hidupnya lebih positif, lebih enak, lebih apa istilahnya lebih konstruktif ya kan gitu. Nah, dan tentu ya aspek komunikasi interpersonal ini interpersonal ya. Jadi intrapersonal juga sebenarnya terjadi antara diri kita sendiri, yaitu kontekstual. Kalau dalam konteks nanti kita berbicara interpersonal itu ya sama saja, tidak bisa terhindarkan, tidak bisa diulang. Ya bolehlah diulang itu, artinya diulang itu dalam konteks pengulangan komunikasi ya. Tapi peristiwa-peristiwa itu kan kita nggak bisa mengulang peristiwa ya yang sama kan gitu. Lalu kemudian kalau
komunikasi antar pribadi itu kan kompleks ya, karena masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri, punya harapan, ya punya imajinasi. Nah, dalam konteks kita berkomunikasi intrapersonal dalam diri kita sendiri, itu juga mengandung kekompleksitasan apa itu konteks juga. Karena apa? Kadang kita berkomunikasi pada diri kita sendiri karena kita dalam keadaan bahagia, kadang kita dalam keadaan tertekan, lalu kemudian ada halnya juga kita ini terlalu bersemangat sehingga apa menumbuhkan satu persepsi over confident, over generalization, akhirnya menjadi kesalahan berpikir, bisa jadi begitu ya. Jadi itulah kompleksitasnya antara aspek komunikasi interpersonal dan intrapersonal ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini yang saya ingin sama-sama pikirkan pada dirimu. Nanti tolong didiskusikan sama teman-teman ya. Bagaimana sih sebenarnya komunikasi intrapersonal dan interpersonal itu prosesnya seperti apa, kenapa itu terjadi, kapan itu terjadi, dan apabila itu terjadi seperti apa kejadiannya, lalu apa ekses daripada komunikasi intrapersonal dan interpersonal itu. Lalu kalau itu terjadi satu termasuk tadi ada kompleksitas, ada hal yang tidak dihindari dan kita juga tidak bisa mengulangi kembali peristiwa yang sama. Lalu kalau ada satu konflik apa yang harus kita lakukan kan gitu ya. Nah, untuk bisa kita menjadi pribadi kita dalam konteks ketika kita berpikir dan berharap ya, berharap ekspektasi dengan pola komunikasi intrapersonal itu dan harapan pada orang lain itu tidak tercapai, lalu bagaimana ya? Lalu kemudian kalau kita merasa bahwa harapan kita tidak ya tadi ya tidak sesuai dengan kenyataannya, lalu apa yang kita harus lakukan. Nah, dalam konteks itulah maka di dalam kelas juga akan terjadi perbedaan persepsi, interaksi antara pribadi-pribadi, lalu kemudian kemampuan anak ini untuk internalisasi diri dalam konteks mereka bisa memahami dirinya sendiri dan kemudian berinteraksi dengan teman-temannya di kelas. Nah, inilah tugas yang nanti harus Anda lakukan ya, Anda diskusikan. Oke, diskusikan dengan teman-teman apa itu yang saya sampaikan tadi ya, konteks intrapersonal dan interpersonal communication, lalu hubungannya dengan masyarakat kelas dan bagaimana Anda membuat satu konsep masyarakat kelas yang positif dalam konteks pengembangan keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Itu ya. Jadi boleh saja nanti pada saat diskusi Anda tetap berkomunikasi sama saya ya, konsultasi. Oke. Ini nanti bagaimana Pak Pri? Apakah hasilnya harus individual atau kelompok ya? Kalau diskusinya klasikal adalah teman-teman semuanya diskusi bebas ya. Silakan secara konstruktif. Tapi tugasnya seperti halnya teman-teman di Student Enterprise dan juga startup bisnis itu bertiga ya, bertiga membuat satu konsep ya, konsep apa itu konsep masyarakat kelas ya, classroom society yang di dalamnya adalah untuk apa, pengembangan keterampilan intrapersonal dan interpersonal communication. Untuk siapa? Untuk siswa-siswa. Nah, bagaimana caranya? Anda boleh bertanya, berkomunikasi dengan guru-guru setelah Anda nanti berdiskusi di kampus. Ya, kapan Pak Pri tugasnya dikumpulkan? Bukan cuma dikumpulkan, nanti kita diskusikan lagi. Kita akan lakukan FGD at university di kelas nanti minggu depan ya. Tetapi sekali lagi tugasnya mesti diketik rapi, terus dikasih ke pabrik. Oke, thank you. Ya, jadi sekali lagi ya, komunikasi intrapersonal itu ya prinsipnya adalah komunikasi dalam diri sendiri, inner communication. Nah, ini ada hubungannya dengan kesadaran diri, self awareness. Semakin orang itu memiliki self awareness yang bagus, maka dia akan semakin bagus integritas dirinya.
Jadi oleh sebab itu dalam konteks ini ya dirimu nanti mencari referensi apa itu kesadaran diri ya. Lalu bagaimana kita memiliki atau mengembangkan kesadaran diri itu. Lalu apa pengaruhnya kesadaran diri itu terhadap integritas pribadi kita. Lalu bagaimana kita menampilkan sikap positif atas kesadaran diri untuk melakukan interaksi di kelas ya, di kelas tadi ya apa tadi ya classroom society itu. Jadi gitu. Nah, yang kedua adalah persepsi. Nah, setiap diri kita itu punya persepsi ya. Nah, ketika orang lain juga memiliki persepsi yang sama, nah bagaimana kita di persepsi harus kita bangunnya. Nah, ini nanti Anda bisa membaca referensi yang sudah saya berikan untuk memahami tentang persepsi ya, kan gitu. Jadi komunikasi inner communication itu selalu berhubungan dengan self awareness, perception and expectations ya. Persepsi itu persepsi kita tidak selalu benar menurut fakta yang terjadi. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita mengsintesa kenyataan yang ada ya dengan persepsi yang kita pikirkan, yang kita pahami ya. Lalu kemudian menghubungkannya dengan ekspektasi kita. Dan bagaimana ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini penting untuk bisa diinternalisasi dulu dalam diri Anda semuanya, lalu kemudian nanti kita hubungkan dengan siswa-siswa kita. Kan ada juga siswa yang misalnya ingin nilainya bagus, tapi nggak mau belajar, kan gitu. Dia merasa bahwa oh, aku ini anak yang kuat, dia selalu bisa apa namanya dapat pertolongan dari teman, kan gitu ya. Lalu kemudian kalau nanti aku ulangan, aku akan minta tolong teman. Oke, jadi seperti itu contoh ya. Jadi ya itu konteksnya dengan interaksi di kelas juga. Jadi banyak hal yang bisa didiskusikan nanti ya dalam hal konteks ini tentu Pak Apri saat ini tidak memberikan apa itu definisi atau konsep yang lebih detail karena memang tujuan kita adalah kita lakukan diskusi dulu ya. Nanti kita minggu depan kita akan lakukan wrap up bersama-sama di kelas ya. Oke. Baik, lalu kemudian bentuk komunikasi intrapersonal itu form of intrapersonal communication ya tentu ya berpikir ya, pemikiran, berpikir thinking kan gitu ya. Lalu juga talking kan gitu and writing. Ada kalanya siswa di kelas itu teman-temannya sudah main, dia nulis saja ya. Oke, dia menggambar, berimajinasi menggambar. Nah, ini kita jangan sampai salah ya. Nanti, oh teman-temannya main kok kamu menulis saja. Kita harus selalu bisa bijaksana untuk menumbuh kembangkan mereka menjadi pribadi-pribadi terbaik mereka sesuai dengan apa kapasitas mereka juga ya. Nah, kan gitu. Kan tidak semuanya sama jadinya ya kan. Oke, jadi itu yang mesti kita lakukan hari ini ya. Well, oke. Jadi kalau proses komunikasi itu kan tentunya kan seperti ini Pak Apri berbicara in sources ya. Dirimu mendengarkan itulah receiver ya. Di dalam konteks antara dirimu dan saya itu terjadilah pesan ini terjadilah encoding gitu. Melalui apa? Melalui channel. Channel kita apa sekarang? Channel kita memakai YouTube. Contohnya kan begitu. Lalu dirimu melakukan decoding kan gitu. Lalu kemudian dirimu mau bertanya Pak Pri ini, mau kasih feedback gimana nih? Karena kita tidak langsung interaktif. Boleh langsung tulis di kolom komentar ini ya. Di kolom komentar sini ya boleh ditulis. Ya Pak Pri kan tetap ada walaupun ini asinkronus ya kan. Tetap memperhatikan pada jam ini ditayangkan kan begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah konteks komunikasi intrapersonal itu di antaranya kita mesti menumbuhkan motivasi siswa, lalu kepercayaan diri, self esteem, empati, bagaimana dia bisa empati sama orang lain, bagaimana dia bisa mengambil keputusan dan membuat komitmen. Nah, tentu dalam konteks ini dia harus
sadar bahwa akan ada sebuah proses interpersonal ketika mereka itu berinteraksi di dalam yang kita sebut dengan classroom society tadi, kan begitu ya. Oke. Baik, jadi hal-hal yang perlu Anda pahami atau Anda fokuskan nanti di diskusi adalah dalam konteks intrapersonal itu adalah yang pertama adalah self concept ya, konsep pribadi. Nah, lalu apa itu konsep pribadi gitu kan? Nah, konsep pribadi itu apa? Tapi kan dalam konteks teori tentu nanti kita mempunyai definisi yang sama ya. Tapi dalam konteks yang sesungguhnya natural, anak kan memiliki konsep self concept, konsep pribadi yang sesuai dengan pikirannya anak. Tapi dirimu harus memahami apa itu sebenarnya self concept ya. Konsep pribadi itu apa gitu ya. Jadi setiap anak itu pasti memiliki pemahaman pribadinya dia gitu. Yang kita sebut dengan konsep pribadi itu gitu. Dan dia juga punya persepsi gitu. Tadi kan saya mengatakan ada persepsi, ada ekspektasi, ada harapan ya. Jadi sebenarnya kalau intrapersonal communication, komunikasi pada diri sendiri itu ya itu. Nah, tapi kita ini kalau jarang juga melakukan komunikasi intrapersonal ya kita nampaknya loose juga ya, karena apa? Kita harus selalu ada namanya proses introspeksi, retrospeksi kan gitu ya. Ya kita kembali kepada masa yang sebelumnya kalau seperti dirimu sebagai guru milenial ya, masa waktu dirimu sekolah dulu seperti apa, lalu kemudian Anda pikirkan saya sekarang harus bagaimana kan gitu ya. Lalu apa saja peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang kurang bagus itu apa saja. Lalu bagaimana saya sekarang ini membuat kehidupan saya lebih baik kan gitu. Nah, juga persepsi ya. Persepsi itu akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman ya, oleh pengalaman, oleh situasi lingkungannya, oleh situasi di keluarganya, dan tentu juga ekspektasi. Oleh sebab itu dalam konteks classroom society, lah itulah kita mesti temukan ya apa saja yang teman faktor-faktornya, terus kemudian kita buatlah konsep ya. Dirimu pasti bisa ya. Oke. Nah, ini ya yang saya maksud ya. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang intrapersonal. Ya, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan minum. Baik, jadi tadi kita sudah membicarakan tentang konsep intrapersonal, lalu kemudian bagaimana dampaknya di dalam pergaulan di kelas, yaitu classroom society. Nah, ini tugasmu ya. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana sih sebenarnya interpersonal ya? Dirimu pasti sudah tahu ya. Dan nanti secara teori, secara prinsip-prinsip, konsep itu pada saat nanti diskusi kelompok, fokus group discussion ya silahkan dieksplorasi ya. Tapi kita harus punya pemahaman yang sama bahwa komunikasi interpersonal itu ya komunikasi yang melibatkan proses pertukaran ide dan informasi antar dua atau lebih orang ya yang memakai alat apapun ya, langsung tatap muka seperti kita di kampus, nah, lalu kemudian asinkronus seperti ini. Walaupun asinkronus kita sudah komit bahwa nanti ada komunikasi langsung walaupun tidak tatap muka, bisa juga ya jejaring daring ya seperti ini daring, lalu telepon, lalu atau yang tertulis. Nah, satu hal sebenarnya yang saya ingin para mahasiswa ini, Anda kan guru-guru milenial ya, katakanlah sekarang calon guru ya, apalagi masih semester 1 ya, tetapi nggak apa-apa ya, saya katakanlah guru milenial kan gitu ya. Itu biasakan kalau komunikasi interpersonal itu ya komunikasilah real time gitu. Kalau misalnya Anda itu mengirim WA kepada Pak Pri akan menjawab langsung pada saat itu, kecuali kalau Pak Pri pas rapat ya. Ketika Pak Pri nggak pas rapat atau tidak WA-nya tidak aktif, tentu itu akan ada delay. Tapi bagusnya biasakan mulai sekarang itu Anda melakukan komunikasi real time, apalagi hal-hal yang penting. Jangan yang guyonan, yang apa itu, yang ya fun itu langsung dijawab, tapi yang penting nggak dijawab itu
nanti akan membuat integritas pribadi pun kurang bagus ketika nanti dirimu nanti menjadi benar-benar menjadi guru milenial, apalagi dirimu harus menumbuh kembangkan siswa-siswa kita menjadi pribadi-pribadi yang tumbuh kembang yang yang pribadi yang terbaiknya, the best they can be, kan gitu ya. We have to be the best we can be, kan gitu ya. Baik ya. Jadi prosesnya ya tadi Pak Abri sudah katakan, prosesnya selalu ada sources-nya seperti ini, lalu ada receiver-nya, receiver ya, lalu kemudian ada yang menerima. Nah, disitulah ada proses encoder, ya kita menyampaikan, lalu kemudian proses menerima. Decoder, of course, antara proses itu ada noise ya, pasti ada di sini juga ada persepsi, ini ada persepsi, pasti ada ada biasnya. Nah, disitulah itu gunanya komunikasi. Tetapi kalau kita sendiri tidak mau mendengar, itu keterampilan mendengarnya harus tinggi. Kalau kita memaksakan diri kita nggak mau mendengar, dirimu sama saja dengan berkomunikasi dengan dirimu sendiri, kan gitu. Nah, membangun masyarakat kelas itu nggak begitu. Membangun masyarakat kelas itu ya kita harus menyadari bahwa kita memiliki kemampuan diri, the greatness, kehebatan diri, ya kan, keagungan diri yang diberikan oleh Sang Maha Agung, Sang Maha Hebat, Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain juga sama. Jadi jangan menganggap bahwa orang lain nggak bisa, nggak punya hal yang sama. Dia punya, kan. Oleh sebab itu kita berinteraksi. Maka ketika kita berinteraksi, kalau dirimu ya, untuk dirimu itu paling tidak, ayo bawa gelasnya. Gelasnya apa? Istilahnya ya, kalau kita berinteraksi dengan teman, dengan siapapun, ya gelasnya dijadikan gelas setengah penuh, ya dirimu punya setengah penuh kan, teman-teman juga punya kan gitu, bukan setengah kosong ya, setengah penuh ya. Jadi oleh sebab itu kita bisa berinteraksi, kita bisa menerima ilmu, kita bisa menerima informasi dari orang lain, sehingga kita lebih dewasa, lebih tumbuh kembang secara bagus. Kalau selalu menekankan maunya sendiri ya podo ya dengan dirimu itu melakukan intrapersonal saja kan begitu. Nah, disinilah kita harus bisa menyamakan frekuensi, ya kan, lalu kemudian mensintesa antara persepsi-persepsi, lalu membuat komitmen dan selain komitmen itu yang terakhir ya. Lalu apa? Ya kita berkonfirmasi, kita membuat pemahaman yang sama gitu ya. Oke. So ya modelnya ya tentu seperti ini, ada paling tidak itu ya message kita sampaikan, pesan kita sampaikan, lalu diterima oleh dirimu. Sekarang saya menyampaikan pesan, dirimu terima ya kan, lalu kemudian dirimu respon. Responnya seperti apa ya? Responnya tentu Anda sekarang mendengarkan kan, responnya boleh langsung tuh tulis di kolom komentar tuh tulis, ya silahkan, tidak masalah, respon, lalu nanti kita respon dalam konteks kita bekerja, yaitu fokus group discussion, kan gitu ya. Nah ini kan ya jadi ada grup konteks, ya, lalu kemudian kita understanding, kita memahami, lalu dengan apa yang saya sampaikan ya Anda mengerti, memahami, akhirnya apa? Take action ya. Take action apa? Take actionnya ya fokus group discussion, mendiskusikan apa? Mendiskusikan tentang hubungan interpersonal, intrapersonal skill di dalam konteks apa? Di dalam konteks classroom society. Untuk apa? Untuk membuat satu konsep yang efektif menurut pengalaman dan menurut pemahaman dirimu kan gitu. Menurut analisis dan sintesa dari apa yang dirimu bicarakan. Nah, itu kan dirimu akan membuat perubahan. Perubahan apa? Dari sebelumnya mungkin dirimu tidak terlalu memperhatikan bahwa sesungguhnya kelas itu ada yang namanya classroom society. Oh iya, ada classroom society ya. Lalu oh iya, kelas itu kan ada diri pribadi, lalu kemudian ada interaksi sosial kan begitu. Oh iya, bahwa setiap diri manusia itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Kalau Gardner mengatakan ada multiple intelligence kan gitu. Kalau Stephen Covey kan mengatakan ada intellectual quotient, ya kan, emotional quotient kan gitu ya.
Lalu apalagi spiritual quotient, kan gitu, social quotient, emotional quotient tadi ya. Nah, kalau Pak Ari Ginanjar, ya SQ misalnya kan gitu ya. Nah, kalau saya, kalau Pak Apri gimana? Pak Apri selama ini membuat satu konsep dan sudah melatihkan namanya GGOL, Greatness, Obedience, Gratitude, Obedience, Love, Discipline. GGOL, Greatness, Gratitude, Obedience, Love, Discipline. Bahwa greatness setiap diri manusia itu oleh Allah sudah diberikan kekuatan dan masing-masing memiliki kehebatan dan keagungan. Tentu yang dimaksud keagungan adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Sang Maha Agung ya. Bukan berarti kita ini yang agung cuma Allah, enggak. Allah itu Sang Maha Agung ya. Dan memberikan sedikit keagungannya kepada kita. Jadi nah itu lalu kita harus mengembangkan ya, berinteraksi gitu ya. Nah, caranya bagaimana dengan gratitude? Gratitude itu kita punya rasa syukur, kita rasa hormat, komunikasi yang bagus kan gitu ya, menghargai teman, sharpen the soul ya, menurut siapa itu. Nanti juga ada di konsep love itu, di konsep cinta kasih itu kita harus saling, kalau Ki Hajar Dewantara itu triloka ya, asah, asih, asuh, atau ngomong, ngomong, among, gitu ya. Kok interaksinya banyak lah, oleh sebab itu silahkan nanti diskusikan ya sama teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Well, ini menurut saya nanti tinggal dibaca dan dikomunikasikan dan didiskusikan sama teman-teman ya. Apa sih bedanya antara intrapersonal dan interpersonal ya? Tadi kan kita sudah sudah menculik ya. Konsepnya sudah idenya sudah kita bicarakan untuk nanti kemudian digunakan di dalam fokus group discussion untuk menciptakan konsep ya classroom society in relation to intrapersonal and interpersonal communication development kan gitu ya. Oke. Baik, ini nanti silakan. Ini adalah definitions-nya, siapa saja yang involved. Oke, kan ini kan sudah sama dengan tadi ya. Terus apa yang terjadi, terus apa saja media yang digunakan, sudah kita sampaikan tadi juga koneksinya dengan apa ya. Kalau interpersonal tentu adalah exchange ideas. Tentu nanti setelah ini Anda juga melakukan interpersonal exchange ideas. Ketika Anda di rumah nanti akan melakukan thought and analysis, yaitu intrapersonal. Begitu interpersonal, oke, kok ada yang beda ya, ada yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Nah, telepon deh, gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah keterampilan interpersonal, komunikasi interpersonal. Tentu kita menumbuh kembangkan siswa-siswa kita untuk menjadi orang yang bisa berbicara secara efektif ya. Itu kan disebut dengan verbal communication. Tadi saya katakan kan kadang-kadang ada anak siswa siswa ya kalau yang lainnya sudah main ya dia nulis ya, kita kembangkan verbal communication-nya. Ada juga yang diam mendengar listening skills ya, active listening skill itu penting itu ya. Jadi mendengar itu sangat penting sekali dan sangat sangat susah juga ya. Coba kalau Anda nanti melakukan penelitian penelitian kualitatif itu nggak boleh banyak cerewet, kita harus mendengar nih. Karena apa? Dengan mendengar kita akan memiliki banyak informasi yang bisa masuk ke kita dan untuk sebab itu datanya akan lebih banyak dan kita akan menemukan data-data natural yang kita bisa analisis menjadi sebuah teori substantif. Namun demikian nggak mungkin kalau misalnya kita diam, orangnya diam ya, tentu kita harus bertanya ya. Kita kalau bertanya, kalau orangnya diam saja ya kita probing, bertanya lagi, bertanya lagi. Nah, tentunya dua-duanya jadi penting kan. Oke. Jadi kemampuan verbalnya penting, mendengarnya ya penting kan gitu ya. Non verbal communication ya seperti Pak Pri katakan lakukan ini non verbal communication. Sering-sering kita juga perlu menggunakan itu ya. Nah, tentu di dalam komunikasi itu ada namanya personal communication skill. Jadi keterampilan komunikasi personal diri sendiri ya. Tentu Anda bisa mengembangkan anak-anak kita untuk selalu mengerti bahwa dia mengerti posisinya, dia menampilkan personal appearance ya. Jadi penampilan diri yang baik, cara
cara berpakaian, ya kan, lalu kemudian ekspresi wajah, ya kadang-kadang Pak Bri kan merengut saya dari sononya merengut, tapi kan tidak boleh juga saya mengatakan memang dari sononya begitu saya nggak bisa berubah ya, manusia harus selalu bisa berusaha untuk berubah kan begitu ya. Lalu kemudian overall fitness-nya ya, ya kita jaga lah kesehatan kita jaga. Jadi oleh sebab itu dirimu mesti sehat ya, mesti selalu sehat. Dan kerapiannya, wah ini di perpustakaan saya ini jadi nggak rapi sekarang. Jadi ini juga apa istilahnya itu mengingatkan saya juga nih buku-buku nggak rapi itu ya. Jadi ya kerapian dalam berpakaian, berpenampilan, kerapian dalam apa namanya dalam situasi di kelas itu ya. Makanya kan nanti di Classroom Society itu nanti kita ciptakan classroom ini ya, classroom apa namanya ya, ya society misalnya gini, kita minta kasih contoh deh, dalam kelas itu nanti ada yang namanya golden rules ya, setiap pagi atau 1 minggu sekali siswa kita ajak untuk membangun apa golden rules ya, golden rules itu apa ya? Peraturan kelas ya, peraturan kelas harus bagaimana, kebersihannya dan semacamnya. Lalu kemudian nanti kita ciptakan misalnya material management leaders, kita kasih di sini apa namanya teks di sini. Nah, nanti kalau SD ya SD kelas bawah atau ya SD kelas bawah lah gitu ya. Setelah mereka belajar banyak alat-alat itu, nah itu harus dibersihkan, harus dikembalikan ke tempatnya lagi secara aman ya. Nah, itulah yang memimpin adalah tadi siapa? Ya, material managers, nah gitu ya. Lalu nanti ada communication manager. Communication manager itu kalau ada anak bertengkar, ada anak banyak salah paham, siapa yang mengkomunikasikan kepada gurunya, siapa yang apa itu mengingatkan teman-teman yang rame, yang apa itu misalnya bertengkar. Nah, ya dia itu. Nah, seperti itu. Jadi kita ciptakan seperti itu, akhirnya apa kelas itu menjadi sebuah masyarakat kelas yang berperadaban gitu. Belajarnya jadi enak, mereka semuanya menjadi memiliki apa keterampilan inti yang bagus dan mereka juga memiliki keterampilan apa tuh knowledge yang bagus juga ya gitu. Oke, jadi dirimu kan para milenial ini mesti lebih kreatif dari Pak Bri kan. Nanti diskusikan ya. Baik ya. Jadi dalam konteks keterampilan intrapersonal itu tentu ada yang namanya visualisasi. Nah, kita juga harus memahami, harus bisa mengarahkan anak-anak itu memahami tentang negativitas ya. Itu ya harus harus paham, harus rekognisi. Rekognisi itu harus bisa mendeteksi negativitas kan. Kita kalau selalu kita itu perasa yang benar terus dan kita negatif kan malah merusak diri kita sendiri kan. Padahal orang lain yang kita pikirkan itu tidak begitu gitu. Itu persepsi kita saja kan gitu. Nah, berbicara aja belum sama orang lain, melihat aja belum ya ini karena persepsinya sendiri jadi orang lain dikatakan nggak bagus dan semacamnya itu kan negativitas. Itu jangan dibangun hal seperti itu. Yang dibangunnya apa? Yang positifnya gitu. Tapi kalau itu terjadi bagaimana? Nggak apa-apa ya itu ya kita apa namanya kita lakukan ya intervensi itulah namanya edukasi ya. Nah tentulah dia akan bisa melakukan perbandingan dan satu hal yang pokok adalah mengambil keputusan yang tepat ya ini ya, dibicarakan sama teman-teman. Oke ya. Jadi dalam konteks keterampilan interpersonal, keterampilan ya interpersonal itu harapannya di Classroom Society itu kita bisa mengembangkan anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi antar warga kelas kan gitu. Lalu mereka bisa melakukan mengelola konflik ya. Walaupun kecil konflik di antara mereka, makanya tadi kan kita buat misalnya ada communication manager-nya, ada material management manager-nya. Kalau ada yang misalnya apa ada suatu saat itu pernah terjadi ya, orang tua sampai dipanggil itu. Apa itu? Misalnya gini, ada penghapus itu apa? Tip X ya, tip X yang kemudian rusak molor. Jadi masalah itu. Padahal belum tentu yang meminjam itu merusakkan karena kondisi tip X-nya sudah begitu. Nah, kalau ujuk-ujuk itu kemudian dilaporkan, jadi masalah, harus di BP, lalu kemudian orang tua dipanggil.
orang tua dilibatkan dalam konteks konflik di kelas seperti itu. Seperti apa ya? Jadi kita itu menyelesaikan konflik itu harus apa? Harus pada waktu yang tercepat dan level yang terendah. Level yang terendah itu apa? Kalau di kelas ya selesaikan di kelas itu juga gitu. Kita ajari anak-anak itu. Tadi kan ada communication manager, ya di situ biar dibicara. Dan di situ biar saling memahami. Lalu di situ biar berkomitmen kan gitu. Kan anak bisa saja itu tidak sengaja kan. Lalu kemudian bisa saja dia nanti mau mengganti. Nah, itu jadi persepsinya itu harus kita bangun seperti itu dalam konteks apa? Classroom society ya. Jadi termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mengajari anak-anak kita untuk melakukan mampu untuk melakukan manajemen konflik. Empati sama temennya, empati, semuanya kemudian tadi contoh ya, ada yang pinjam tip X, lalu kemudian dipakai, tiba-tiba molor tip X-nya. Lalu yang lainnya menyalahkan, semua menyalahkan. Ke ono empatinya, dilihat dulu masalahnya apa gitu. Kita ajari mereka untuk apa? Untuk melihat masalahnya. Kan gitu. Lalu kemudian untuk berkomunikasi, bermusyawarah, kan ngono. Nah, ke Pancasila kan begitu ya. Ini kan juga kita buatlah masyarakat Pancasila, pembelajar Pancasila. Pembelajar Pancasila itu ya kita berketuhanan, tentu kita memiliki apa segalanya, yaitu rasa hormat, empati, dan apa ya juga rasa kita mengerti bahwa setiap diri manusia itu punya kemampuan tadi yang saya katakan tadi ya, gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya itu di peristiwa seperti itu ya kita ajarkan bagaimana menjadi manusia yang adil dan beradab ya kan. Semua menyalahno, duduk menyalahno, koyok protes, koyok apa itu demo enggak. Jadi lihat dulu apa sih masalahnya gitu. Dan kita menyelesaikannya, cara menyelesaikannya apa? Waktu yang tercepat, ya, level yang terendah. Nah, nanti tinggal ketua kelasnya kasih tahu bu guru tadi ada peristiwa ini, Ani sama siapa misalnya gitu ya. Lalu kemudian kami melakukan apa namanya komunikasi. Nah, ini Joko misalnya, Joko ini mau mengganti Bu karena ini molor dan semacamnya. Tapi Ani mengatakan tidak usah diganti karena memang itu apa itu tip X-nya udah begitu lah. Ini kan bagus ya, ya kan gitu. Jadi jangan menekankan diri sendiri, ini interaksi. Itu yang saya maksud nanti teman-teman menciptakan ya, menciptakan apa konsep classroom society yang ada hubungannya dengan interpersonal dan intrapersonal skill ya. Termasuk ini kan termasuk pengambilan keputusan ya. Dan ketika saya mengatakan tadi ada ketua kelasnya kepada bu guru itu sudah kepemimpinan. Ojo malah gurunya juga ikut-ikutan nanti di BP orang tuanya dipanggil ya. Orang tua itu menyekolahkan supaya anaknya pinter, anaknya dibimbing, kan malah diikutkan di dalam konflik di kelas kecil begitu ya bagaimana itu. Nah dirimu adalah guru-guru milenial, pikirkan ya, ini Pak Pri salah atau tidak ya, ini saya menyampaikan satu peristiwa ya, silahkan nanti didiskusikan, nah, menurutmu gimana dan bagaimana sebaiknya ya. Oke, tentu jadi juga ada keterampilan mendengar, negosiasi, sikap positif ya, dan tadi kan saya mengatakan ada apa tadi material management manager, ada communication manager itu kan dalam rangka untuk tim kerja. Nah, itu. Jadi kalau kita belajar tentang apa yang kita sebut dengan interpersonal dan intrapersonal communication itu bukan kontennya yang kita pelajari, tapi apa konsep dan apa itu dan konteks, lalu kemudian bagaimana kita menciptakan sebuah satu sistem yang membangun anak-anak kita menjadi pribadi yang berintegritas, gitu ya. Oke, jadi tugasnya adalah ini tadi sudah saya katakan komunikasi interpersonal dan intrapersonal dan interpersonal dalam masyarakat kelas ya. Silahkan berdiskusi sama teman-teman setelah ini fokus group discussion. Setelah fokus group discussion, lalu kemudian dirimu membentuk kelompok, 3 kelompok seperti halnya dilakukan bukan 3 kelompok ya, 3 mahasiswa 1 kelompok, lalu ciptakan konsep classroom society yang bisa apa? Bisa
ya bisa mengkonstruksikan tentang kemampuan intrapersonal dan interpersonal menjadi apa? Menjadi siswa-siswa kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keterampilan keduanya ini dan juga menjadi pribadi yang berintegritas di dalam masyarakat kelas. Nah, sistemnya seperti apa dirimu yang tahu. Nanti kita diskusikan minggu depan. Tugasnya nanti dibuat ya menjadi sebuah paper, tapi bukan berarti lalu kemudian langsung terkumpul lalu lalu langsung dinilai enggak juga. Jadi papermu nanti kita diskusikan minggu depan. Hal-hal yang menjadi masukan teman-teman dari saya bisa direvisi, baru dikumpulkan, baru aplikasi dirimu appreciation. Oke, thank you very much. Itu yang kita bahas hari ini. Dan sekarang kita akan melakukan focus group discussion. Silahkan Anda membentuk kelompok dan juga belajar di luar kelas boleh dimanapun ya. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Sehat selalu. Kalau Apri pagi ini memang ngopi, ini belum habis nih. Saya minum kopi dulu, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sukses selalu. Jaga kesehatan. Jadilah guru-guru milenial yang berintegritas dan profesional. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, jadilah guru milenial yang berintegritas dan profesional. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.